Pasar global masih diwarnai resiko volatilitas di mana prospek ekonomi global diperkirakan masih lemah dan stagnan di level 3,2% di tahun 2024 serta tensi geopolitik, kebijakan The Fed high for longer, dan kemungkinan penundaan penurunan suku bunga. Harga minyak mentah dunia masih mencatatkan kenaikan yang didukung oleh prospek permintaan yang membaik dan risiko pasokan yang terus-menerus terkait dengan konflik Timur Tengah. Serta di tengah optimisme bahwa data manufaktur yang lemah dapat mempercepat penurunan suku bunga. Dolar indeks atau DXY yang menguat berdampak pada nilai tukar mata uang lain menjadi lebih lemah atau terkoreksi, sehingga meningkatkan proyeksi bahwa The Fed masih akan mempertahankan kebijakan high for longer atau mempertahankan suku bunga tinggi sebelum menurunkan suku bunga. Rilis data inflasi Amerika pada bulan Maret tercatat meningkat ke level 3,5%. Inflasi sudah naik selama 2 bulan berturut-turut sehingga sangat memengaruhi kebijakan Bank Sentral atau The Fed dalam mengambil keputusan kebijakan moneter. Pasar saham Amerika tercatat melemah pada bulan April di tengah data pertumbuhan ekonomi Amerika yang lebih lambat dari perkiraan dan laju inflasi yang meningkat, serta laporan keuangan yang kurang baik dari beberapa saham dari Magnificent Seven seperti Meta. Bank of Japan atau BOJ mengakhiri era suku bunga negatifnya pada bulan Maret lalu. Seiring dengan hal tersebut, yen Jepang melemah terhadap dolar Amerika yang merupakan level terlemah sejak April 1990, bahkan sudah mencapai level 160. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global yang sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability. Mata uang rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat di tengah keluarnya dana asing dari dalam negeri dan sikap wait and see pelaku pasar perihal suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pasar saham Indonesia mengalami pelemahan dan kembali terkoreksi hingga menyentuh level psikologis 7.000. Sektor perbankan merupakan sektor yang paling tertekan dampak dari meningkatnya bunga serta kredit tersalurkan menurun. Imbal hasil atau yield surat berharga negara atau SBN meningkat seiring dengan kenaikan US Treasury yang turut membebani market imbal hasil SBN juga menjadi penyebab rontoknya IHSG. Investor akan cenderung memilih investasi risiko rendah seperti SBN yang memberikan imbal hasil menarik, sehingga aksi penjualan pada pasar modal menyebabkan tekanan. Data Bank Indonesia berdasarkan transaksi 22-25 April menunjukkan investor asing mencatat net sales sebesar 2,47 triliun rupiah, terdiri dari 2,8 triliun rupiah di pasar SBN dan 2,34 triliun rupiah di pasar saham. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki risiko fluktuasi yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.